Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nak, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Hari ini pertemuan yang keempat dan materi kita yang keempat. Hari ini Ibu akan membahas tentang materi kita, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini adalah materi kita yang keempat yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, itu adalah akan Ibu bahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama adalah sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Yang ketiga adalah tidak toleransi, dan yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. 4 faktor inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Secara umum ada 4 faktor. Silakan kalian ingat. Yang kedua, kasus-kasus pelanggaran hak warga negara ada 3. Ini secara umum ya, Nak. Yang pertama itu adalah kemiskinan. Yang kedua itu adalah korupsi, dan yang ketiga itu adalah penganiayaan. Negara kita adalah merupakan negara yang berkembang, di mana tingkat kemiskinan kita sangat tinggi dan korupsi kita juga kasusnya banyak. Nah, sehingga antara kemiskinan dengan korupsi ini, apabila misalnya terjadi kemiskinan yang kita tinggi, maka negara kita itu bisa dikatakan negara berkembang. Antara kemiskinan dan korupsi itu saling mempengaruhi. Dan yang ketiga itu adalah penganiayaan. Ini adalah secara umum kasus pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kasus pelanggaran hak warga negara secara umum, kita mengetahui tentang kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di negara kita. Ini adalah kasus besar yang pernah terjadi di negara kita, itu ada 5. Yang pertama itu adalah kasus Tanjung Priuk. Yang kedua itu adalah kasus terbunuhnya wartawan Udin. Yang ketiga itu adalah kasus terbunuhnya Marsina. Yang keempat itu adalah penculikan aktivis politik tahun 1998. Dan yang kelima itu adalah kasus bom Bali. 5 kasus ini nanti akan kita diskusikan sama-sama di mana letaknya pelanggaran HAM pada kasus tersebut. Nanti itu akan menjadi tugas kita di materi yang keempat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kasus pelanggaran HAM besar di Indonesia, kita mengetahui kasus pelanggaran HAM yang lainnya. Yang pertama ini yang sering terjadi di kehidupan kita. Yang pertama adalah kasus pelanggaran HAM di rumah. Ibu ambil kasih contoh secara sederhana, misalnya orang tua menganiaya anaknya sehingga menyebabkan anaknya kehilangan nyawa. Atau sebaliknya, seorang anak menganiaya orang tuanya sehingga menyebabkan kehilangan nyawa. Nah, itu hak apa yang dilanggar? Ialah hak untuk hidup. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM di sekolah. Di sekolah, contohnya Ibu ambil contoh secara singkatnya, misalnya seorang senior itu melakukan kekerasan terhadap junior. Nah, itu adalah salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah. Yang ketiga adalah kasus pelanggaran HAM di lingkungan. Misalnya pertikaian antar 2 suku disebabkan oleh masalah sepele misalnya. Nah, terjadi yang namanya pertikaian sehingga menyebabkan terjadinya seseorang yang kehilangan nyawa. Nah, itu adalah contoh kasus dari pelanggaran HAM di lingkungan. Oke, kita lanjut. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu sering kita lihat, sering kita jumpai, misalnya pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas itu sering kita jumpai ialah menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, dan tidak membawa surat-surat penting dalam saat perjalanan. Yang kedua adalah pelanggaran hak cipta. Sering ada di TV itu misalnya penjiplakan lagu, atau misalnya hak cipta hak cipta misalnya kita meniru gaya seseorang yang sudah dipatenkan misalnya. Nah, itu adalah pelanggaran hak cipta. Yang kedua, tidak membayar pajak. Kewajiban kita harus membayar pajak, bukan tidak membayar pajak. Jadi kita tuh memiliki kewajiban harus membayar
pajak. Yang ketiga, bolos dari sekolah. Nah, bolos dari sekolah ini Ibu masukkan dalam kewajiban warga negara karena kita di sekolah itu diwajibkan untuk bersekolah. Jadi bolos dari sekolah itu termasuk dari kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir adalah melanggar kewajiban orang lain. Misalnya kalian melarang teman kalian untuk beribadah. Itu adalah contoh dari melanggar kewajiban orang lain dalam bidang agama. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Lebih dan kurang, dan secara jelasnya nanti kita baca sama-sama di modul yang sudah akan Ibu bagikan ke kalian. Nanti kita akan latihan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ibu akhiri materi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.